Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abah Zahra. Semoga antum sekalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, panjangan umur, dimurahkan rezeki. Semuanya insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga antum semuanya tetap mendapatkan manfaat daripada channel ini. Semoga channel ini bisa kita tumbuhkan bersama-sama. Kita lanjut. Oke, baiklah teman-teman, dimanapun kalian berada. Ganti topi ya, tadi topi ya. Saya merasa lebih suka pakai topi daripada kopi. Kalau kopi pas waktu sholat atau pas ya. Kalau ini jidat terlalu besar terlalu ini. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Ya. Kali ini kita akan kembali membahas nasyid. Nasyid ini saya peruntukkan bagi kita semuanya yang terlalu sibuk dengan dunia, sibuk memikirkan bagaimana masa depan kita di dunia ini. Nah, jangan-jangan mungkin di antara kita banyak yang lupa bagaimana nasib kita di akhirat sana. Lagu ini, nasyid ini insya Allah akan mengingatkan kita kembali, ya, memotivasi kita untuk jangan terlalu silau dengan dunia, jangan terlalu sibuk dengan dunia. Oke, nasyidnya itu dia. Nasyid pergi tak kembali by Rabbani. Lagu ini sangat populer di awal tahun 2000-an ya. Ya populer di kalangannya juga. Ya kalau teman-teman yang penggemar nyanyi rock yang mungkin tidak akan pernah kesampaian ya telinganya mendengar lagu ini. Nah, teman-teman yang penggemar genre lagu yang berbeda ya kan, ini lagu nasyid. Oke, bagaimana lagunya? Ya, yang teman-teman sekalian, inti dari video ini bukan persoalan lagunya, ya. Lagunya teman-teman bisa cari. Saya cukup menyampaikan bagaimana lagunya, saya kasih linknya atau teman-teman cari judul lagunya di YouTube juga banyak. Tetapi makna yang terkandung dalam nasyid ini, maka pastikan teman-teman sekalian jangan skip video ini, tonton sampai habis agar teman-teman sekalian kita semuanya mendapatkan pelajaran yang berharga daripada nasyid ini. Kita dengarkan dulu. Pasti merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Dengar sayu surah dibaca, sayunya alunan suara. Kita
Apa mungkin pahala dikirim berbaring sempit seluas pusara soal bicara terus tak berguna. Hancurlah jasad di mama bumi. Bisa sudah segalanya, yang tinggal hanyalah kenangan. Diiring doa dan air mata, yang pergi takkan kembali lagi. Selamat tinggal pada semua, berpisah kita selamanya. Kita tak sama nasib di sana, baikkah atau sebaliknya. Berpisah sudah segalanya, yang tinggal hanyalah kenangan. Diiring doa dan air mata, yang pergi takkan kembali lagi. Amalan dan takwa jadi bekalan, sejahtera bahagia pula ke sana. Baiklah teman-teman, semoga teman-teman sekalian mendengarkan lagu tadi dengan penuh penghayatan ya. Nikmati juga. Ini intisarinya yang akan saya sampaikan ya. Saya coba pelajari lirik lagu ini betul-betul menggugah ya, jiwaan kita, semangat motivasi kita untuk terus beribadah kepada Allah SWT. Tetap mengejar dunia, tetapi jangan lupa dengan akhirat. Ataupun sebaliknya, ada yang asyik dengan akhirat, tapi jangan lupa juga dengan dunia. Kita perhatikan sama-sama ya. Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Ini adalah pembuka daripada lagu nasyid ini, juga merupakan intisari daripada kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, Al-Imran 185. Setiap jiwa pasti merasakan mati. Nggak ada cerita teman-teman, nggak ada cerita. Mau Anda presiden, mau Anda wakil presiden, mau Anda profesor, mau ente kiai, mau ente ustadz, mau ente pengusaha besar, mau punya proyek triliunan rupiah, miliaran rupiah, ente pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Itu pastikan itu teman-teman. Ya, Anda sibuk, kita sibuk dengan dunia ini. Nggak ada kisah, semuanya pasti akan ditinggalkan. Ya, istri cantik, harta yang banyak, anak-anak semuanya. Tinggal bagaimana kita nanti meninggalnya. Terdengar sayup surah dibaca. Nah ini Bani Sekasih Ibrahim ini mencoba mengajak kita membawa suasana seakan-akan kita seperti itu sudah. Ya. Kita meninggal dan kita mendengar suara sayup surah dibaca, sayunya alunan suara, cemas di dada. Cemas di dada, lemah tak bermaya, terbuka hijab di depan mata. Artinya seorang yang meninggal itu akan terbuka hijab di depan mata. Selamat tinggal pada semuanya, berpisah kita selamanya. Ini seakan-akan, ini mohon maaf, kalau orang yang tidak paham tentang literasi dalam Islam, mereka kan berandai-andai dan mengatakan bahwasanya lirik ini terlalu mengada-ngada. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati, apalagi orang ateis ya. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati itu akan melihat mendengar apa-apa yang sudah dibacakan segala macam. Nah ini yang perlu kita waspadai teman-teman. Aja-aja seperti ini. Kita perhatikan ya. At-Tabrani dalam Al-Awsat meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi SAW bersabda, Innal mayyit ya'rifu may yughassiluhu wa yahmiluhu wa yukaffinuhu wa yudallihi fi hufratih. Ya. Sesungguhnya orang-orang ya, yang mati. Nah, sesungguhnya orang mati, mayit itu, ya'rifu mengetahui,
siapa yang memandikannya, yugasiluhu wa yahmiluhu, dan siapa yang membawa mengangkatnya waktu dari ranjangnya untuk dibawa ke tempat mandian itu. Wa yukaffinuhu, dan siapa yang mengkafankannya, tahu si mayit ini. Wa yudallihi fi ghurfati, dan siapa yang memasukkan si mayit ini ke dalam lubangnya. Nah, maka pastikan ketika kita nanti suatu saat meninggal dunia, kita pasti akan merasakan dan mendengarkan siapa-siapa orang yang ada di sekeliling kita membacakan surah-surah yang dibacakan tadi. Maka pastikan anak-anak kita nantilah yang membacakan surah-surah itu. Pastikan keluarga kita, anak-anak yang soleh dan soleha. Jangan sampai anak-anak kita jadi anak-anak yang luar biasa dunianya, tetapi lupa dengan akhiratnya. Sa'id bin Jubair pernah berkata, sesungguhnya orang-orang sudah mati itu dapat mengetahui kabar orang-orang yang masih hidup. Setiap orang yang memiliki kerabat pasti mengetahui kabar kerabat-kerabatnya. Jika kabarnya baik, ia merasa senang dan gembira. Jika kabarnya buruk, ia akan cemberut dan sedih. Nah, ini itulah mengapa kalau kita sudah meninggal dunia, ya ayah kita, ibu kita, jangan sampai kita menyakiti hati mereka. Ya, kita merasa hebat, merasa ini ketika orang tua atau keluarga kita apa namanya meninggal, lalu kita mau melaksanakan mau apa namanya mengejar dunia, mau apa saja sebebas-bebasnya, kan tidak lagi mengingatkan kita. Orang tua itu sudah ada merasa bebas, sudah merasa bangga kita sudah. Padahal orang tua kita yang sudah meninggal itu, beliau melihat apa kelakuan, apa yang dikerjakan oleh anak-anaknya, keturunannya. Itu menyedihkan. Al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijalu 'ala a'naqihim, fa in kanat salihatan qalat qaddimuni, in kanat ghairu salihatin qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha yasma'u sautaha kullu syai'in illa al-insan walau sami'ahu sa'iqa." Perhatikan teman-teman. Apabila jenazah diletakkan dan dipukul oleh beberapa orang pria di atas pundak mereka, artinya ketika mulai dibawa nih, maka jenazah itu apabila dia orang soleh, semoga kita semuanya masuk dalam golongan orang yang soleh, amin. Kalau dia orang soleh, maka dia akan mengatakan, dia berkata kepada orang-orang yang mengangkat jenazah ini, mengangkat apa namanya keranda ini, cepatkan aku, masukkan aku dalam kubur, masukkan aku dalam kubur. Itu bagi orang-orang yang soleh. Apa? Karena sudah terbuka hijab di depan matanya, itu semua amal-amal soleh itu sedang menunggunya. Adapun orang-orang yang toleh, orang-orang munafik, orang-orang kafir, ketika keranda itu diangkat, dia justru berkata, mau dibawa kemana aku ini? Hendak dibawa kemana aku? Dicelakanya aku ini. Dibawa kemana? Mereka hendak bawa aku kemana? Bahkan suaranya orang ini, yang teriak-teriak ketakutan ini, karena dilihatnya sudah amal keburukan itu menunggu dalam kubur, siap menyiksanya dia. Ya, seandainya suaranya itu didengar, suaranya tidak bisa didengar oleh siapapun, ya, oleh apa saja. Suaranya bisa, ya, seandainya manusia mendengarnya, dia pasti pingsan. Ya, ini salah itu. Suaranya bisa didengar oleh apa saja, iya betul ya. Suaranya bisa didengar oleh apa saja kecuali manusia. Ya, artinya hewan-hewan yang itu bisa mendengar kecuali manusia. Nah, seandainya manusia mendengarnya, walau sami'ahu sa'iqah. Seandainya manusia yang sekitar tadi nih, yang membawa keranda ini, mendengar suara jeritan daripada si mayit yang kafir, yang munafik tadi, pasti pingsan. Auzubillah, mengerikannya, saudara-saudara. Kita lanjut ya. Kita tak sama nasib di sana, baikkah atau sebaliknya. Amalan dan takwa jadi bekalan, sejahtera bahagia pulang ke sana. Sekujur badan bersemut putih. Ya. Baikkah atau sebaliknya. Ingat ya, kita nggak tahu nasib kita di sana. Padahal Allah SWT selalu menyebutkan, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'iznih, faminhum syaqiyyun wa sa'id. Dalam surah Hud ayat 105. Ya, hari di mana hari itu akan datang, ya, maka setiap jiwa itu tidak diizinkan untuk berbicara oleh Allah kecuali illa biizni, kecuali dengan izin Allah. Maka di antara mereka itu ada yang syaqiyun, yang buruk keadaannya, ya, wasa'id, dan bahagia. Persis dengan itu. Kita nggak sama nasib di sana, ya, di akhirat sana. Amalan dan takwa jadi bekalan, sejahtera bahagia pulang ke sana. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Al-Baqarah 197.
dan berbekallah kalian, wahai orang-orang yang beriman, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa. Maka Allah memberikan bekal yang paling mantap, yang paling keren, yang paling bagus untuk dibawa ke akhirat itu adalah takwa. Wattaquni ya ulul albab, bertakwalah kalian kepadaku, wahai orang-orang yang berfikir. Selanjutnya, sekujur badan besi mututih rebah bersemadi sendiri, mengharap kasih anak istri, apa mungkin pahala dikirim? Saya ingin fokuskan pada kalimat ini, apa mungkin pahala dikirim? Ustaz Asy Ibrahim tidak mempertanyakan apakah pahala dikirim. Ini adalah sebagai penegasan bahwasanya ketika ada orang bertanya apa mungkin pahala dikirim, iya bisa, ya, karena amalan memang di dunia amalan bagi si mayit, tetapi amalan-amalan bagi orang yang masih hidup yang ingin mendoakan si mayit masih bisa. Nah, Ahlus Sunnah sepakat bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia bisa mendapatkan manfaat dari apa yang diupayakan oleh orang-orang masih hidup dengan dua cara. Yang pertama, sesuatu yang diupayakan oleh si mayit semasa hidupnya. Artinya kita bersedekah waktu hidup, bersedekah, mengajarkan ilmu, mendidik anak menjadi anak yang soleh. Yang kedua, ada doa dan istighfar yang dipanjatkan oleh kaum muslimin. Ya, kan bukan Rasulullah menyuruh kita ketika ada mayit sudah masuk keranda siap dibawa ke kuburan kita sembahyangkan. Setelah sembahyang apa yang kita baca? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wa naqihi minal khotoya kama yanqas thawbal abyad minad danas. Allahumma ij'al qabrahu rawdat Allahumma ij'al qabrahu rawdat min riyadil jinan wa tuj'al qabrahu hufratan min hufrin niran. Kalau seandainya ada yang berpendapat bahwasanya apa yang kita doakan, apa yang kita ikhtiarkan, itu tidak sampai kepada si mayit, untuk apa Rasulullah menyuruh kita membaca Allahumma ighfir lahu tadi? Ini membuktikan bahwasanya ikhtiar manusia yang hidup untuk mengirimkan pahala, mengirimkan bacaannya kepada si mayit, istighfar-istighfar yang masih hidup untuk si mayit, itu insya Allah sampai. Ya. Selanjutnya yang terakhir, terbaring sempit seluas pusara, soal bicara terus bermula, sesat dan insaf tak berguna lagi, hancurlah jasad di tanah bumi. Berpisah sudah segalanya yang tinggal hanyalah kenangan diri. Kita perhatikan di sini, ya, soal bicara terus bermula. Maksudnya ini bahasa Malaysia bermula ini artinya ketika sudah dimasukkan dalam kubur, maka perlahan-lahan malaikat mungkar nakir akan mengeksekusi tugas-tugas beliau. Ya. Kita perhatikan, ya, Al-Bukhari, Imam Bukhari dalam kitab As-Sahih meriwayatkan dari Anas bin Malik. Al-'abdu idza wudi'a fi qabri, seorang hamba apabila diletakkan di dalam kuburnya. Wa tawalla wa zahaba anhu ashabu, kemudian teman-temannya mulai berpaling, mulai meninggalkan dia, teman-temannya ashabu mulai meninggalkan dia. Hatta innahu la yasma'u qur'a bi'alihim, bahkan ketika teman-temannya itu mulai meninggalkan dia, ya, berpaling daripada kuburannya, si mayit tadi innahu la yasma'u qur'ani 'alihim, si mayit tadi mendengarkan dengan jelas ketukan daripada sandal-sandal teman-teman sahabat-sahabatnya. Mengerikan, saudara-saudara. Atahu malakani, maka dua malaikat datang. Fayuqulani, maka dua malaikat tadi berkata lahu kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pendapatmu, ya, tentang lelaki ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka orang yang soleh tadi, ya, mayit yang soleh akan mengatakan, fayaqul asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Ya, maka dia akan mengatakan, aku bersaksi bahwasanya dia adalah Abdullah, hamba Allah dan Rasul Allah. Fayuqal, maka dikatakan kepada dia, unzur ila maq'adika minan nar, lihatlah kursi tempatmu di surga, di neraka, maq'adika minan nar, kursi tempatmu di neraka. Abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, Allah mengganti tempat kursimu di neraka dengan tempat kursi di surga. Berkat jawabannya yang sempurna tadi, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan hambanya Allah. Maka Nabi Muhammad SAW sabda, qala Nabi SAW, fayarahu majami'an, maka si mayit tadi akan melihat dua-duanya, melihat surganya, melihat nerakanya. Terbuka semuanya hijab, teman-teman. Wa ammal kafir awil munafiq fayaqul, maka orang kafir dan munafik, hati-hati teman-teman ya, sekarang lagi banyak orang munafik, ya. Munafik lain yang dia omongkan, lain yang ada di pikirannya. Dia berusaha untuk memecah umat, kerjaannya itu. Ya. Banyak contoh-contohnya di YouTube juga banyak. Ya. Insya Allah teman-teman termasuk orang yang jernih dalam berpikir dan pintar memilih
Fayaqul, maka orang kafir munafik tadi berkata, "La adri, saya nggak tahu siapa ini cowok ini." Hmm, la adri, saya nggak tahu. Hmm. Untuk aku lumayakuluna, saya ini cuma ikut-ikutan aja, ikut-ikutan manusia, orang yang jahat manusia. Fayuqal, maka maka dikatakan kepadanya, la daraita wala talaita, kamu itu bukannya nggak tahu, kamu itu sudah nggak tahu dan tidak mau belajar. Sudah dikasih tahu oleh Nabi Muhammad, sudah dikasih tahu oleh ustaz-ustaz, sudah dikasih tahu oleh kiai-kiai. Summa yudrabu bimutraqatin min hadid, maka dia akan dipukul dengan palu yang besar daripada besi. Dorbatan baina uzunaihi, satu pukulan ya antara kedua telinganya, ya bayangkan teman-teman, antara kedua telinga, ini telinga ya, antara kedua di sini, wah, ya, entah di sini entah di sini, pokoknya kalau begini, fayasihu sayhatan yasma'uha may yalihi illa thaqalain, maka dia akan berteriak, fayasihu, berteriak sekuat-kuatnya, sayhatan, teriak sekuat-kuatnya, menjerit sekuat-kuatnya, di mana teriakannya itu akan didengar semua yang ada di sekelilingnya, jangkrik, ular, apa namanya, hewan-hewan di sekelilingnya akan mendengarnya, illa thaqalain, kecuali dua makhluk yaitu jin dan manusia. La ilaha illallah. Semoga kita semuanya mati dalam husnul khotimah. Teman-teman, dunia ini tidak akan habis dikejar. Tidak akan habis dikejar. Tinggal bagaimana kita menyeimbangkan, balancing antara dunia dan akhirat. Semoga Allah SWT menyatukan hati kita dalam senantiasa bertakwa kepada Allah SWT, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha, menjadikan kita semuanya orang-orang dicintai oleh Allah SWT dan mencintai Allah, orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah dan mencintai Rasulullah, dan kita semuanya insya Allah akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Mohon doakan saya, kita sama-sama berdoa semoga Allah SWT menjaga kita, keluarga kita daripada segala musibah dan bahaya. Jangan lupa apapun pendapat Anda tentang video ini, komen ya, komen ya, berikan tanggapan baik maupun baik ataupun negatif, positif atau negatif dalam video ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.